SM Store, amanah dalam muamalah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para ikhwan jamaah salat Jumat yang semoga kita semuanya selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan kaum muslimin, orang-orang beriman, agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan, dan janganlah kalian meninggal dunia melainkan kalian berada di atas keislaman. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki keadaan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang mentaati Allah dan juga mentaati Rasulnya, maka sungguh dia telah memperoleh kemenangan yang besar. Kenapa kita berbicara tentang ketakwaan? Karena takwa merupakan sebaik-baik bekal yang dipersiapkan oleh setiap muslim, baik di alam kubur maupun di hari akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekallah kalian wahai kaum muslimin, persiapkanlah bekal, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amal soleh, amal ketaatan dari orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Bahwasanya Allah hanya menerima amal-amal ketaatan dari orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah,
agar kaum muslimin mendapatkan derajat orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah ditulis, telah ditetapkan, telah diwajibkan atas kalian ibadah puasa, yaitu ibadah puasa Ramadan, sebagaimana ibadah puasa tersebut telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, atas umat-umat terdahulu, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ulama salaf memberikan pengertian tentang takwa. Pengertian takwa yaitu an ta'mala bi ta'atillahi ala nurin minallahi raja'a rahmatillah, yaitu engkau mengamalkan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan tersebut dibangun di atas nur, di atas cahaya berupa bimbingan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yang engkau mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan juga engkau meninggalkan kemaksiatan, tarku ma'asillahi ala nurin minallahi makhafata azabillahi. Takwa juga adalah engkau meninggalkan kemaksiatan terhadap Allah yang semuanya dibangun di atas cahaya berupa bimbingan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, makhafata azabillah, karena engkau takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Di dalam mengamalkan amalan-amalan ketaatan dan juga menjauhi kemaksiatan, seorang muslim hendaklah menghadirkan dalam dirinya ada sifat ar-raja dan juga al-khauf, harapan dan juga kekhawatiran. Seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada, mereka di dalam melaksanakan amal-amal ketaatan di bulan yang mulia ini, bulan yang penuh berkah, memiliki harapan dan juga memiliki kekhawatiran. Apa harapannya? Dalam sebuah hadis, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena iman dan harapan, mengharapkan pahala dari Allah, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam hadis yang lain, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berdiri melaksanakan salat tarawih di bulan Ramadan karena keimanan dan juga harapan, dia mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam hadis yang lain, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang bangun berdiri di malam Lailatul Qadar, sebuah malam kemuliaan, malam yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan dalam kitabnya, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang berdiri di malam Lailatul Qadar untuk melaksanakan salat malam qiyamul lail karena iman dan harapan, dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ada harapan, ada kekhawatiran. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yughfara lahu." Sungguh celaka, sia-sia seseorang yang orang tersebut masuk padanya bulan Ramadan. Orang tersebut berada di bulan yang penuh berkah, bulan yang mulia,
bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan berlalu sebelum dia diampuni oleh Allah. Orang tersebut tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap muslim memiliki harapan-harapan dalam dirinya. Di antara harapan yang Allah sebutkan dalam akhir surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang memiliki harapan, dia berharap untuk menjumpai Tuhannya Allah, ataupun dia berharap memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang dia lakukan? Falyamal amalan salihah wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Hendaklah orang tersebut mengamalkan amal soleh dan tidak mempersekutukan sesuatu apapun di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menjelaskan, falyamal amalan salihah, yaitu hendak amalan tersebut muwafiqan li syar'illah, sesuai dengan apa yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Wala yusyrik biibadati rabbih ahada, dan dia tidak mempersekutukan seorang pun di dalam beribadah kepada Tuhannya, yaitu di dalam beribadah dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, wa hadzani rukna al-amal mutaqabbal. Ini merupakan dua rukun ataupun dua syarat amal soleh diterima, yaitu amalan tersebut yang kita kerjakan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan amalan tersebut dikerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 218, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, orang-orang yang mengharapkan kasih sayang Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Yang disebutkan pertama kali di sini adalah orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad fi sabilillah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Maka mereka mengharapkan kasih sayang Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Para ulama tafsir mengatakan Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Razzaq, Allah Maha Pemberi. Allah memberikan kasih sayangnya kepada seluruh makhluk tanpa terkecuali. Muslim, kafir, binatang, tumbuh-tumbuhan, Allah berikan rahmatnya. Allah Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang, Allah khususkan rahmatnya bagi orang-orang yang beriman di hari kiamat kelak. Dalam sebuah hadis, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi mi'ata rahmatin." Sesungguhnya Allah memiliki 100 kasih sayang. Fa anzala minha rahmatan wahidatan bainal insi wal jinni wal bahaimi wal bainal bahaimi wal hawam. Dari 100 rahmat tersebut, dari 100 kasih sayang tersebut, Allah hanya menurunkan satu rahmatnya bagi bangsa manusia, diturunkan pada bangsa manusia, bangsa jin, hewan-hewan, bahkan hewan serangga sekalipun. Fabiha yata'atafun wa biha yatarahamun wa biha ta'atiful wahsyu ala waladiha. Dengan satu rahmat, satu kasih sayang tersebut, mereka makhluk saling berlemah lembut satu sama lainnya. Mereka saling menyayangi satu sama lainnya. Dan dengan satu rahmat tersebut, binatang buas berlemah lembut kepada anak kandungnya. Binatang buas tidak menyakiti, tidak membunuh, dan bahkan tidak memakan anak kandungnya sendiri. Wa kharallahu indahu tis'an wa tis'ina rahmatan yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah.
Lalu Allah tangguhkan, Allah akhirkan 99 rahmatnya yang dengannya Allah akan merahmati hamba-hambanya pada hari kiamat. Dalam surah Al-Anbiya ayat 90, Allah mengkisahkan orang-orang mukmin, orang-orang soleh di dalam berdoa meminta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in." Sesungguhnya mereka orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa, memohon, meminta kepada kami dengan penuh harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam melaksanakan amal-amal ketaatan kepada Allah, hendaklah kita agar terus memperhatikan amal-amal ketakwaan yang kita laksanakan, dan kita meninggalkan amal-amal atau meninggalkan dosa-dosa kemaksiatan dengan mengharapkan pahala Allah dan takut akan siksanya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim surah An-Nazi'at ayat 34 sampai ayat 40, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza ja'atit tammatul kubra yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa asara al hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Maka apabila malapetaka yang sangat besar, yaitu hari kiamat telah datang, pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya, dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. Adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Dalam hadis-hadis juga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kaum muslimin, orang-orang beriman, agar selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah beristiqamah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta watbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." Bertakwalah kamu dimanapun engkau berada, dan iringilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik. Niscaya perbuatan yang baik akan menghapus perbuatan buruk tersebut, dan pergaulah manusia dengan akhlak yang baik. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ittaqillaha tsumastaqim." Bertakwalah kamu kepada Allah, kemudian beristiqamah, memiliki pendirian teguh di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan-ketaatan yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan, hendaklah kita terus melaksanakannya baik ketika kita berada di luar bulan suci Ramadan, karena amal-amal ketaatan, ibadah-ibadah kita kepada Allah tidak akan terputus sampai datang kematian kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dan beribadalah kamu, sembahlah Rabbmu, Tuhanmu Allah, sampai datang kepadamu al-yaqin. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan al-yaqin adalah al-maut, sampai datang kepadamu kematian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarak
فيه كما يحب ربنا ويرضاه. الحمد لله على إحسانه وشكر لله على توفيقه وامتنانه وصلوات الله وسلامه على رسول الله خاتم النبيين الحبيب المصطفى الصادق الأمين الرحمة المهداة المبعوث رحمة للعالمين كافة للناس بشيرا ونذيرا معلم البشر الكتاب والحكمة نبينا وسيدنا وقدوتنا وأسوتنا وشافعنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون illa man atallaha biqalbin salim. Para ikhwan jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'anul Karim surah Taubah ayat 103, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mengambil harta dari orang-orang yang beriman, yang dengan harta tersebut dapat membersihkan dan mensucikan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim." Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu engkau membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menjadi ketentraman bagi jiwa mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menjelaskan, menyebutkan riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya telah meriwayatkan dari Abdullah ibnu Abi Aufa yang mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila menerima zakat dari suatu kaum, maka beliau berdoa untuk mereka. Lalu datanglah ayahku perawi dengan membawa zakatnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma salli ala ali Abi Aufa, ya Allah limpahkanlah rahmat kepada keluarga Abu Aufa. Di dalam hadis yang lain disebutkan bahwa seorang wanita berkata, wahai Rasulullah, doakanlah untuk diriku dan suamiku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, sallallahu alaiki wa ala zaujika wa ala zaujiki, semoga Allah merahmati dirimu juga suamimu. Allah Ta'ala berfirman, inna salataka sakanul lahum, sesungguhnya doamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Al-Imam Ibnu Abbas mengatakan, di sini adalah merupakan rahmat buat mereka. Al-Imam Abu Qatadah mengatakan doa sini menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hikmah zakat fitri adalah untuk mensucikan hati orang yang berpuasa dari perkara yang tidak bermanfaat dan kata-kata yang kotor. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal laghwi wa rafathi wa tu'matan lil masakin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perkara yang sia-sia dan perkataan kotor, sekaligus untuk memberikan makan orang-orang miskin. Dan bulan Ramadan, bulan yang telah genap bilangannya, maka kaum muslimin diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, dan hendaklah kalian mencukupkan bilangannya, yaitu bilangan bulan Ramadan, dan hendaklah kalian mengagungkan Allah
atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya, yaitu banyak kalangan ulama yang mengatakan bahwa membaca takbir disyariatkan dalam hari raya Idul Fitri atas dasar firman-Nya, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Dan hendaklah kalian mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kalian mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu menjadi orang-orang yang bersyukur. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.